Halo semuanya, berjumpa kembali di channel Belajar Gratis. Kali ini kita akan bahas soal nomor 4. Jadi ada benda X yang berada di atas lantai ya, mengalami perpindahan sejauh 8 meter, kemudian gayanya 45 Newton dan membentuk sudut 53 derajat. Jadi kalian harus tahu itu cos 53 derajat ya teman-teman. Itu hasilnya ada 3/4 dan juga kalian harus tahu sin 53 derajat yaitu 3/4 ya. 3/5 dan 4/5 teman-teman. Ya, kalian harus tahu. Nah, di sini permukaan licin sudah saya gambarkan. Jadi seperti ini. Awalnya itu tidak ada gayanya ya, seperti ini ya. Nah, ini enggak ada. Jadi cuma seperti ini aja. Tapi kita harus cari gaya yang lurus dengan perpindahan. Jadi muncullah penguraian vektor yang sejajar. Dan besarnya adalah F cos 53 derajat. Gitu. Ya. Jadi untuk usahanya apakah ada gaya lain? Ada teman-teman. Jadi kalau gaya yang ke atas ini ada nanti ke sana itu, dan ini ada W juga ke bawah. Kemudian ada gaya normal juga. Ya. Jadi ini F sin 53 derajat. Ini gaya normal dari permukaannya karena menahan berat dari bendanya. Ini berat bendanya M kali G. Nah, teman-teman ingat bahwa kalau misalkan gayanya itu tegak lurus seperti ini dengan perpindahannya kan ke kanan ya teman-teman ya, ke sana. Maka F sin 53 derajat N dan W ini tidak mengakibatkan gaya. Jadi yang mengakibatkan gaya hanya gaya yang sejajar, yaitu ini. Oke. Nah, jadi kita bisa langsung cari W sama dengan F cos 53 derajat dikali dengan perpindahannya yaitu S. Jadi 45 3/5 dikali 8. Nah, 9 ini jawabannya adalah 216 Joule. Nah, begitu ya. Nah, kemudian kita akan mencari permukaan pada permukaan kasar. Ya, nah kita gambar lagi biar kalian bisa membandingkan. Nah, permukaan yang kasar itu ada yang namanya gaya gesek, teman-teman, yaitu ke sana. Nah, gitu ya. Nah, gaya gesek ini kan arahnya berlawanan dengan arah perpindahan ya. Maka ini akan menyebabkan gaya usaha negatif gitu teman-teman. Ya. Jadi kita langkah pertama adalah mencari nilai Fg. Oh, tunggu dulu. Kita akan mencari nilai N-nya ya. Jadi sigma Fy itu sama dengan 0 karena tidak ada gerakan vertikal. Jadi N plus F sin 53 dikurangi W itu sama dengan 0. Nah, kita turunkan. Jadi N itu sama N itu sama dengan W dikurangi F sin 53 derajat ya. Ini dipindah ruas. M kali G dikurangi F sin 53 derajat. M-nya 2, G-nya kita pakai 10 ya. Kemudian dikurangi 45 dikali sin
53 derajat itu 4/5. Coret-coret. 9, ini 20 dikurangi 36. Kelihatannya ada yang kurang pas, teman-teman. Nah, ini nilainya gaya normalnya adalah minus 16, teman-teman. Nah, ini artinya adalah gaya yang di sini itu lebih besar dari gaya beratnya. Artinya ini benda, jadi F sin 53 derajat nih teman-teman, itu lebih besar daripada W ini teman-teman. Jadi benda keangkat ini. Jadi tidak ada gaya normal teman-teman. Nah, kalau nggak ada gaya normal, berarti nggak ada gaya gesek. Ya, berarti tidak ada gaya gesek, teman-teman. Nah, ya, berarti tidak ada gaya gesek ini. Maka usahanya bisa jadi adalah seperti yang licin tadi, permukaan licin. Maka usahanya 216 Joule. Ya, begitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan ya atau kalian ingin memperbaiki konsep yang mungkin salah ini, bisa di komen. Sampai jumpa di soal berikutnya. Halo teman-teman, kita lanjut lagi dan selamat datang di channel Belajar Gratis. Kita kali ini akan membahas soal nomor 5, yaitu balok ya, memiliki massa. Jadi yang diketahui yaitu massa 4 kg, kemudian gaya 200 Newton, gravitasi itu kita pakai 10 meter per sekon kuadrat, kemudian ada theta itu 53 derajat dan perpindahan itu 10 meter. Di sini juga kalian harus tahu cos 53 derajat yaitu adalah 3/5 dan sin 53 derajat adalah 4/5. Pertanyaan yang pertama adalah usaha bidang licin ya. Licin. Nah, saat balok itu ditarik ya dengan gaya F, ini gayanya ke sana, searah dengan bidangnya. Saya gambarkan di sini saja. Nah, warnanya kelihatan ya. Nah, oke, jadi di sini gayanya F. Searah dengan perpindahannya. Jadi perpindahannya misalkan dari sini sampai sana adalah 8 meter. Nah, kemudian ada gaya berat teman-teman. Itu di sini ya. W sama dengan M kali G. Masanya 4 kg. Dikali G-nya 10 jadi 40 Newton. Kemudian di sini sudutnya tadi theta, maka ini adalah W sin theta dan di sini adalah W cos theta. Nah, kita perlu cari yaitu W sin theta, teman-teman. Yaitu W-nya tadi 40 sin 53 derajat. Jadi 40 Newton dikali dengan 4/5. Jadi ini 8
8 berarti 32 Newton. Nah, dari sini kita bisa cari W, yaitu kayak yang sejajar dikurangi. Nah, ini juga sejajar dengan perpindahannya ya. Tapi mengakibatkan usaha negatif, jadi dia min W sin theta. Nih, jadi total usahanya. Kemudian dikalikan perpindahannya. Jadi 200 Newton dikurangi 32 Newton dikali kok 8 ya, maaf. Salah. Bukan 8 ya, tapi 10 meter. Nah, ini lebih gampang. 10 meter. Berarti 8 19 ya dikurangi 3 berarti 16 dikali Newton dikali 10 meter sama dengan 1680 Joule. Oke, sekarang kita cari yang B. Kita turun ke bawah. Yang B itu bidang kasar. Nah, di bidang kasar ini itu yang diketahui adalah mu-nya sama dengan 0,2. Jadi untuk gambarnya itu akan ada tambahan, teman-teman. Nah, tambahannya adalah ada gaya geseknya, teman-teman. Saya akan taruh di sini saja gaya geseknya ya. Nah, di sini ada gaya gesek ya, berlawanan arah dengan geraknya. Kemudian akan ada juga yaitu gaya normal ke atas. Tegak lurus bidang. Nah, tegak lurus ya dengan bidang. Nah, kita akan cari gaya normalnya ya, teman-teman. Gaya normal itu pada sumbu Y, jadi sigma Fy itu sama dengan 0 karena tidak ada gerakan. Jadi kita bisa N dikurangi W cos theta itu sama dengan 0. Jadi N sama dengan W cos theta. Ini tadi 40 Newton. Cos theta-nya adalah atau cos 53 derajat ya. 40 Newton dikali dengan 3/5. Ini bisa dibagi, berarti 24 Newton. Nah, dari sini kita bisa cari gaya geseknya, Fg, yaitu mu dikali N sama dengan 0,2 dikali dengan 2,4. Jadi 4,8 Newton. Ini gaya geseknya kecil ya. Oke, jadi gaya geseknya kecil 4,8. Nah, setelah itu kita bisa cari usahanya, yaitu usahanya berarti gayanya yang ke sana F dikurangi W sin theta dikurangi Fg dikali dengan S. 200 dikurangi W sin theta-nya tadi kita dapat berapa ya? 32 Newton dan 4,8 Newton dikali 10. Wah, ya, gampang. Nah, kita coba cari ya. Sebentar.
200 dikurangi 32 dikurangi 4,8. 32 Newton. Itu sama dengan 163,2 Newton dikali 10 meter sama dengan 1632 Newton meter atau Joule. Nah, demikian pembahasannya ya teman-teman. Semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan dukung channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.